Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nani Hidayati, SPD MSI. Saya dosen tetap pada program studi perencanaan dan kota. Adapun keahlian saya dari manajemen lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah ilmu lingkungan, di mana mata kuliah ilmu lingkungan ini akan diajarkan pada semester 2 sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah biologi lingkungan di semester 3. Mata kuliah ilmu lingkungan ini akan memaparkan pengetahuan tentang ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, ekosistem dan aliran energi, populasi dan komunitas, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, kegiatan manusia dan isu kontemporer, etika lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan untuk menunjang materi perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa yang diharapkan dari perkuliahan ilmu lingkungan ini bisa memiliki karakter yang berdasarkan agama dan keyakinan, menghargai budaya dan kearifan lokal masyarakat, menguasai konsep ekologi dan asas ilmu lingkungan, mampu menganalisis ekosistem serta aliran energi yang berpotensi untuk menghasilkan dampak, mampu menganalisis populasi dan komunitas, mampu menganalisis sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta mampu mengambil keputusan untuk pelestariannya, mampu menganalisis kegiatan manusia yang berkaitan dengan isu kontemporer, mengaplikasikan etika lingkungan yang menimbulkan keselarasan dan keharmonisan kehidupan, serta mampu menganalisis pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun materi yang akan kita pelajari ada 7 bab. Yang bab pertama yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, bab kedua ekologi dan aliran energi, bab ketiga populasi dan komunitas, bab keempat mengenai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, bab kelima tentang kegiatan manusia dan isu kontemporer, bab keenam tentang etika lingkungan, dan bab ketujuh tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, mata kuliah ini saya gunakan teknik pembelajaran DIA, Delivery, Interaction and Assessment. Ya, di mana untuk delivery yang akan saya lakukan dengan cara menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh dengan textbook. Textbook tersebut antara lain berupa buku tentang ilmu lingkungan, di mana penulisnya Bapak Wiana, atau dari buku pengantar ilmu lingkungan, penulisnya Riani, Eti, dan Muhammad Reza, atau buku dari Oto Sumarwoto, atau buku tentang ilmu lingkungan lain yang ada hubungannya dengan perencanaan wilayah dan kota. Agar mahasiswa bisa memahami alur pembelajaran, saya juga membuat peta konsep yang bisa menghubungkan antara materi satu dengan materi yang lain untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan. Dalam pembelajaran, saya juga menggunakan metode case study terhadap permasalahan lingkungan pada suatu daerah untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Selain itu, saya juga menggunakan pembelajaran dengan cara observasi dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan topik materi yang diajarkan, ya, baik berupa praktikum ataupun teori. Ya, yang kedua, interaction, di mana saya menjelaskan bagaimana cara menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Ya, dalam mata kuliah saya ini, saya menggunakan pembelajaran dengan cara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus saya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, ya, karena ini masih ada penyebaran COVID juga, ya. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronus saya gunakan WhatsApp dan Google Classroom, di mana untuk pembelajaran WhatsApp itu digunakan untuk forum diskusi dan sebagai untuk info-info yang lebih cepat. Sedangkan untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom, saya gunakan untuk meng-share materi dan beberapa tugas mahasiswa serta feedback untuk tugas mahasiswa tersebut.
Yang ketiga berupa asesmen, di mana saya harus mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Penilaian ini meliputi penilaian bobot, reward, dan punishment. Untuk penilaian bobot, saya akan menilai mengenai kehadiran, mengenai tugas dan kuis, keaktifan, serta penilaian UTS dan UAS. Sedangkan untuk reward, saya berikan kepada mahasiswa yang berprestasi, yang aktif, ya, dan serius dalam proses pembelajaran. Sedangkan punishment yang saya berikan kepada mahasiswa, saya berikan pengurangan skor pada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Ya, itu tadi pembelajaran yang akan saya gunakan ya pada mata kuliah ilmu lingkungan. Dan selanjutnya pada saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman lingkungan ya yang menggunakan Zoom meeting. Kita mulai saja untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Ya, di sini ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Oke, mungkin ada yang belum masuk ke Zoom, ada yang sudah masuk ke Zoom ya. Nanti sambil kita tunggu ya, karena waktunya kita kan nanti berganti dengan pembelajaran yang lain. Oke, untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa lihat dulu di sini ada background apa ya ini ya, kucing ya. Ada DP kucing ya. Nanti nggak apa-apa, kita bisa interaktif aja. Yang mau bertanya atau menjawab silakan menjawab aja, silakan, nggak apa-apa ya. Di sini ada kucing. Kira-kira apa yang terlintas dari benak kalian semua dengan kucing ini? Ya, Mas Rizal. Ya, kucingnya berwarna-warni ya. Ada yang kuning, ada yang hitam, itu ya. Ya, macam-macam. Ada yang bulunya matanya merah, ada matanya agak biru ya. Terus meskipun dia itu satu indukan, tapi kucing ini memiliki bervariasi ya. Ada yang coklat, ada yang hitam seperti itu. Ya, karena pada kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati ya. Ya tidak cuma kucing saja yang akan kita pelajari, namun banyak sekali yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, ya, untuk CPMK pada mata kuliah ini, di mana mahasiswa memiliki keterampilan untuk menganalisis sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta mampu mengambil keputusan untuk pelestariannya. Sedangkan sub CPMK-nya, di mana mahasiswa mampu menguraikan jenis dan manfaat keanekaragaman hayati, serta mampu melestarikannya dengan benar. Tujuan pada pembelajaran kita, yang pertama mahasiswa mampu mengidentifikasi dari jenis dan keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa secara benar mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara pelestarian tanaman dan hewan langka secara tepat. Itu yang akan kita pelajari, nanti yang akan kita buat kesimpulan dari tujuan tersebut. Yang pertama, kita akan mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayatinya, terus manfaat keanekaragaman hayatinya, serta cara pelestariannya. Ya. Tidak dilanjut ya, ingat-ingat jenis keanekaragaman, manfaat keanekaragaman, sama pelestarian. Ya, ini peta konsep yang saya buat untuk keanekaragaman hayati yang akan kita bahas pada yang hari ini. Yang pertama, bahwa ada tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, sama pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Untuk tingkat keanekaragaman hayati, di sini ada 3, di mana yang pertama yaitu keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, yang ketiga keanekaragaman ekosistem.
Sedangkan manfaat keanekaragaman hayati meliputi nilai manfaat konsumtif, manfaat produktif, serta manfaat ekologis. Ya, terus yang ketiga ada pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya ada video ya yang akan saya share. Saya share video ya. Saya share screen videonya. Ya, kita mainkan. Ya, ini contoh gambaran dari kampus kita ya. Ada berbagai jenis tanaman ya. Ada yang warnanya hijau banget, ada yang agak kuning, ada yang kecil, ada ini tanaman asam, ada mangga, ada kelengkeng, ya, terus ada rumput juga, ya. Terus selain itu di bagian sini juga ada pohon grodokan. Ya. Ya, terus ada pohon palem juga, banyak sekali ya yang kita miliki di kampus kita ini ya. Kampus kita memang seperti kampus konservasi ya, banyak sekali tanaman yang ada di sekitar kampus kita. Ya, itu kurang lebih ya tanaman-tanamannya. Ini gedung rektoratnya, terus di sini juga ada sawah ya. Ada bunga-bunga juga. Ya, itu kurang lebih untuk kampus kita ini. Oke. Ya, saya stop share ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Ya, dari yang tadi dilihat ya, dari yang ada di kampus kita, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran kita? Kira-kira dari tanaman sendiri itu bagaimana sih? Banyak enggak sih tanaman yang ada di sekitar kampus kita itu? Bagaimana? Mungkin dari Mas Rizal ada tanggapan? Mas Rizal dengan kampus kita, bagaimana? Yang tadi, video tadi? Ya, banyak sekali ya tanaman yang ada di sekitar kampus kita ya, bermacam-macam ya. Ya, oleh sebab itu kita akan pelajari tentang keanekaragaman hayati. Ya, kita lanjutkan ke materinya di mana keanekaragaman hayati itu apa sih sebetulnya keanekaragaman hayati itu? Ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Jadi keanekaragaman hayati itu merupakan variasi dari makhluk hidup. Variasi atau bervariasinya, beragamnya makhluk hidup. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan atau variasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, keanekaragaman itu bisa berupa bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Ya, kita tadi bisa lihat dari tanaman itu ada yang bentuknya sama, ada yang beda, ukurannya juga beda ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hanya sebagai perdu, semak, pohon juga, warnanya ada yang hijau sekali, ada yang kuning, ya. Terus ada sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Keanekaragaman hayati penting bagi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan makhluk hidup, ya, karena adanya saling keterkaitan antar jenis yang fungsional sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Ya, sedangkan tingkatan keanekaragaman hayati sendiri ada 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Ya, nanti kita akan pelajari satu-satu. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen yaitu keanekaragaman yang terjadi dalam satu spesies. Jadi dalam spesies yang sama itu ada berbagai jenis ya. Di mana gen itu materi yang terdapat pada kromosom. Kromosom itu ada di dalam inti sel ya. Dan dalam kromosom itu terdapat DNA, deoksiribonukleik asid, di mana DNA tersebut bersifat herediter atau diturunkan.
Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup. Nah, variasi gen tersebut sehingga akan menyebabkan terjadinya fenotip dan genotip setiap makhluk hidup itu berbeda. Nah, bisa dilihat misalnya kita yang ada di sini. Saya misalnya kulitnya saja saya anggap coklat gitu ya. Terus ada lagi mungkin Mas Rizal agak putih ya. Terus ada lagi siapa itu yang putih lagi, ada yang kurang coklat. Itu kan dari keanekaragaman gen dalam satu spesies. Itu contoh saja. Ya, ternyata manusia meskipun sama-sama disebut manusia itu punya sifat-sifat atau bentuk yang berbeda-beda ya. Ya, itu terus variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup itu berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Jadi adanya variasi gen itu karena adanya perkawinan antar spesies ya. Karena kalau beda spesies otomatis nanti akan menghasilkan keturunan yang fertil ya. Tapi kalau dia itu satu spesies itu bisa menghasilkan keturunan dan nanti akan terjadi variasi gen ya. Selain itu, selain dari perkawinan, variasi gen juga bisa dari lingkungannya ya. Lingkungan bisa mempengaruhi seseorang, misalnya bisa berkulit putih, berkulit coklat, berkulit hitam, seperti itu. Ya. Atau misalnya pada tanaman, kita bisa lihat untuk tanaman kangkung itu ketika dia ada di perairan, dia akan memiliki daun yang besar-besar ya. Batang yang tebal-tebal. Namun ketika kangkung itu berada di daerah darat dan daerah yang jarang terkena air, otomatis dia akan kecil-kecil, daunnya juga mengecil. Ya. Jadi kita bisa ketahui bagian itu unit-unit terkecil dari kromosom yang membawa kode untuk pembuatan protein spesifik. Setelah dibentuk dan diberi kode oleh gen, protein-protein ini selanjutnya akan menentukan perkembangan serta tampilan, bentuk, fungsi dari jaringan dan organ yang terkait. Itu disebut keanekaragaman gen. Jadi lebih mudahnya kalau namanya keanekaragaman gen itu dalam satu spesies, dalam satu nama, tapi dia itu berbeda-beda. Misalnya mangga, namanya sama mangga, tapi di dalamnya ternyata ada namanya mangga aromanis, mangga mana lagi, terus mangga gadung dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini contoh dari keanekaragaman gen. Ini di sini semuanya disebut kelapa kan, nggak ada yang menyebut bahwa ini bola, nggak ada yang menyebut ini sawit, nggak ada, semuanya disebut kelapa. Dan kelapa itu macam-macam, seperti ini misalnya kelapa gading ya, warnanya kuning, yang ini kelapa hijau ya, yang ini misalnya kelapa hibrida, itu ya, yang ini misalnya kelapa kopior. Jadi dia itu sama-sama disebut kelapa, namun memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Varietasnya itu berbeda, tapi dia itu tetap dalam satu spesies. Itu disebut sebagai keanekaragaman gen. Ya. Yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Di mana keanekaragaman jenis atau spesies itu keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Di mana dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Spesies sendiri diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, atau biokimia. Spesies sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang berpotensi untuk berkembang biak dengan sesama mereka di alam dan tidak mampu berkembang biak dengan individu-individu lain dari spesies lain. Nah, jadi keanekaragaman spesies itu biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau komunitas. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar selanjutnya. Ini ya kalau tadi itu namanya sama, semuanya kelapa. Di sini hampir sama bentuknya tapi namanya beda-beda. Yang ini kelapa, yang ini pinang, ini lontar,
ini kelapa sawit, ini aren, dan ini pinang merah. Nggak boleh kalau pinang disebut kelapa, nggak boleh, lontar disebut kelapa juga nggak boleh. Jadi ini disebut sebagai keanekaragaman spesies, di mana dalam satu marga dia itu memiliki nama yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, ya, bentuk juga berbeda, hanya mirip saja. Oke, lanjut ya. Yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem, di mana makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik atau tidak hidup seperti misalnya air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan mineral. Kombinasi tersebut akan membentuk lingkungan yang beragam. Interaksi antara lingkungan biotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup akan menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi perbedaan kondisi komponen abiotik pada suatu daerah akan menyebabkan jenis yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda ya. Jadi di sini ada interaksi antara lingkungan biotik, lingkungan yang berupa makhluk hidup dengan lingkungan abiotik yang berupa lingkungan tidak hidup ya. Itu. Ini contoh dari ekosistem ya. Keanekaragaman ekosistem ini misalnya hutan hujan tropis, keanekaragamannya, oh ternyata tumbuhannya besar-besar, lebat seperti itu, ya. Terus di sini ada ekosistem savana, ya. Di sini hewannya juga banyak, ya. Ya. Terus hewannya besar-besar, dia ada di sekitar padang rumput, tapi masih ada tanamannya itu namanya savana. Sedangkan padang rumput, dia seperti padang rumput padang tanpa tanaman atau pepohonan yang besar. Ya, biasanya di sini ada bison, ya. Tanamannya ya sekitar kaktus seperti itu. Terus ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun ya biasanya di sini berupa gurun-gurun ya. Terus di sini ada ekosistem taiga, terus ada ekosistem tundra ya di sekitar kutub ya. Terus ekosistem taiga itu sekitar tanaman pinus. Terus ada ekosistem batu gamping ya. Ada juga ekosistem hutan gugur, di mana untuk masing-masing ekosistem itu memiliki hewan yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Ya. Indonesia sendiri memiliki banyak hewan dan tumbuhan endemik, di mana hewan dan tumbuhan endemik itu artinya hewan dan tumbuhan hanya ada di Indonesia, spesifik hanya ada di Indonesia, dan itu tidak terdapat pada negara lain. Tumbuhan endemik terutama dari genus Rafflesia arnoldi itu macam-macam. Itu menunjukkan bahwa tumbuhan Rafflesia arnoldi itu memiliki keanekaragaman spesies, keanekaragaman gen. Di sini ada Rafflesia arnoldi, Rafflesia burnensis, Rafflesia ciliata, Rafflesia horstfieldii, ada Rafflesia patma, ada Rafflesia rafuseni, dan Rafflesia contrariani ya. Sedangkan hewannya, hewan endemik Indonesia itu ada bintorong, ada monyet, ada tarsius, ada kukang, ada burung maleo, dan ada komodo atau Coronis comodiensis yang spesifik hanya ada di Pulau Komodo. Ya, adapun manfaat keanekaragaman hayati, keanekaragaman itu bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Yang pertama sebagai sumber pangan ya, sumber pangan, terus untuk perumahan, terus untuk kesehatan ya, terus yang kedua sebagai sumber plasma nutfah karena dari keanekaragaman hayati itu nanti terjadi persilangan ya, terjadi perkawinan sehingga didapatkan gen yang bervariasi yang berbeda dari induk-induknya. Terus yang ketiga ada sumber pendapatan, bila dijual ya bisa menambah keuangan kita. Selain itu juga memiliki manfaat ekologi, di mana untuk hutan hujan tropis Indonesia itu bisa dijadikan sebagai paru-paru bumi ya, karena menghasilkan oksigen. Selain itu bisa menjaga kestabilan iklim global. Nah, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai biologis ya, juga memiliki nilai keilmuan untuk penelitian-penelitian dan bermanfaat juga untuk keindahan. Karena dari tanaman itu bisa sebagai hiasan ya, untuk mempercantik ya, mempercantik dan memperindah ruangan. Ya lanjut, jadi keanekaragaman hayati itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan contohnya pembuatan taman-taman kota itu selain meningkatkan kandungan oksigen, ternyata juga menurunkan suhu lingkungan, bisa memberi keindahan, juga memberikan
keanekaragaman hayati. Jadi penting sekali taman-taman kota ya, terutama untuk perencanaan wilayah dan kota ya. Jadi ketika nanti merencanakan sebuah wilayah dan kota, perlu diberikan adanya taman-taman kota sebagai penstabil dari keramaian yang ada di kota, terutama penstabil dari tingginya karbon dioksida atau gas-gas pencemar lain ya. Nah, yang bisa menetralkan yaitu dari taman-taman kota yang mengandung oksigen tersebut. Ya, selain itu keanekaragaman hayati itu bisa untuk pemuliaan berupa usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang, usaha pemuliaan sehingga akan menghasilkan varietas. Selain itu dari keanekaragaman itu bisa untuk kegiatan penghijauan dengan meningkatkan keanekaragaman gen ya. Karena dengan adanya penghijauan otomatis akan terjadi persilangan dan akan terbentuk gen-gen baru atau spesies-spesies baru yang lebih bagus dibanding dengan spesies-spesies yang dulu. Terus selain itu bisa terjadi hibridisasi ya yang bisa menghasilkan spesies baru yang seperti yang diinginkan. Ya. Sedangkan keanekaragaman itu juga ada yang merugikan. Yang merugikan misalnya adanya perusakan habitat ya. Kadang manusia itu suka merusak habitat-habitat dengan menebang pepohonan, menebang hutan karena mau digunakan untuk jalan tol, untuk pemukiman, untuk industri gitu. Sedangkan adanya hama yang berbagai jenis dan rentan sehingga adanya penggunaan pestisida baik pestisida secara alami maupun pestisida secara buatan. Selain itu juga terjadi pencemaran ya, bisa menyebabkan terjadinya pencemaran ya, terutama keanekaragaman hayati yang tidak terkontrol bisa menyebabkan terjadinya pencemaran ya yang ada di lingkungan kita. Terus adanya perubahan tipe tumbuhan karena adanya persilangan sehingga akan timbul spesies baru. Terus masuknya spesies tumbuhan dan hewan liar ya, karena terlalu banyak keanekaragaman ya kadang ada tumbuhan dan hewan lain yang masuk ya, yang itu bisa meningkatkan galur murninya itu bisa bertambah juga ya. Terus yang keenam ada penebangan hutan karena kan linknya bisa diklik ya. Kita bermain kuis ya sebentar ya untuk mengetahui seberapa kemampuan mata pelajaran ini atau mata kuliah ini yang diserap oleh kalian semua. Oke, kita bisa mulai. Ayo yang lainnya minta tolong bergabung ya. Ayo Mas Rizal bisa diklik itu join, bisa join untuk kuisnya. Mbak ya. Diklik ya. Jangan lupa diklik. Dipilih. Waktunya 2 menit lagi ya. Enggak ada lagi. Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan. Ya, karena kita waktunya sudah habis ya. Tadi yang sudah banyak kita lihat peringkat satunya itu dari Mas Rizal ya. Ya, untuk yang lainnya nanti bisa PR dan untuk minggu depan kita masih kita mau observasi ke lapangan ya. Nanti dipersiapkan saja buku dan catatan-catatannya. Kita akan observasi ke lapangan untuk mengamati keanekaragaman yang ada di sekitar rumah kita ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.